dicurigai saya dituduh ngambil barang, padahal saya bukan saya yang ngambil. Saya sampai di sana kalau nggak ada, kenapa saya yang dituduh orang ini, ya kan? Bapak, saya malu bapak marah karena bapak dituduh. Baru kemudian kalau begitu coba kita jadikan keluarga. Kita maklumi dulu kenapa dia marah, jangan bapak jangan marah dulu dong. Kadang-kadang kalau yang itu, lu marah balik nih. Jadi empati itu bahas banyak hal tentang itu kita bebas ya. Oke. Nah ini yang keempat, intellectual quotient. Pencerahan intelek. Ya, kita orang yang intelek ini harus menjaga agar kita bisa meneladani. Kita harus melihat perspektif jauh ke depan, karena itu manifestasi tertingginya adalah visi. Semakin bagus intelektual seseorang, visinya semakin baik. Orang yang intelektualnya tidak tinggi tidak pernah berpikir 5 tahun lagi ingin ngapain, ingin jadi apa ya. Kita lihat orang-orang yang intelektualnya rendah, mungkin tinggal di desa ada nama SD, visi ada apa? Belum apa itu visi, gitu kan? Kalau kita bicara dengan orang-orang yang intelektualnya tinggi, S2, universitas yang terkenal, tanya apa cita-cita Anda? Wah, saya 5 tahun lagi ingin jadi ini, 10 tahun lagi ingin begini. Apa yang harus Anda lakukan untuk menjadi visi Anda? Saya akan begini, akan begitu. Lanjut, jelas visi. Ya, nah ini yang kita lihat di sini adalah ada 4 Q. 4 Q ini akan membimbing orang mengembangkan karakternya. Saya kasihkan lagi bahan diskusi, ya, kita diskusikan lagi. Nih, ya, ulang ya. Nah, kalau dibaca dulu Pak, wajib dijawab. Bismillah. Seorang penjaga malam di rumah direktur bermimpi. Sang direktur akan mendapatkan kecelakaan dan terluka jika melakukan perjalanan ke Bandung naik kereta api. Direktur akhirnya ke Bandung menggunakan mobil, dan kereta api yang tak jadi ditumpanginya benar mengalami kecelakaan hari itu. Satpam ini sebaiknya diapainya. Nah itu, kalau bapak jadi pemimpin, anggaplah ya. Andaikan ini direktur itu Abdullah, ya, Abdullah akan diapakan satpam itu? Posisinya untuk menindak satpam, maksudnya siapa? Ya, bapak kan posisi bapak sebagai direktur itu. Oh gitu. Bapaknya, enggak bapaknya direktur. Kan direkturnya sudah kecelakaan Pak. Oh, enggak, kan nggak jadi kecelakaan. Oh nggak jadi. Ya kan? Direktur akhirnya ke Bandung menggunakan mobil. Oh baik. Dan kereta api tak jadi ditumpanginya benar. Oh baik. Baik. Pertama, kalau satpamnya cerita ya, satpamnya kalau cerita ke direktur mimpinya itu, maka dia akan mengucapkan terima kasih kepada satpam, karena dia bisa sharing kepada direktur tentang permasalahan yang sifatnya gaib ya, mimpi itu kan gaib. Kedua, si direktur itu mengucapkan pujian kepada Allah karena diselamatkan dari takdirnya. Terus nasibnya tidak seperti yang dimimpikan oleh. Dan yang ketiga, dia bersikap sadar bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh kekuasaan yang di bawah kekuasaan makhluk, artinya di bawah kekuasaan Allah. Kurang lebih seperti itu. Sudah. Oke, terima kasih. Coba Pak Jul, gimana tanggapannya kalau Anda jadi direktur? Kalau saya sebagai direktur, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas pertimbangan dan masukannya. Dan yang kedua, dan memang di luar dari itu mungkin memang sudah ada yang mengatur bahwa kejadian ini sudah ada yang mengatur. Begitu. Gitu, terima kasih. Ada yang punya tanggapan beda? Silakan. Satpamnya saya nggak apa-apain Pak. Silakan. Kalau saya sebagai direktur satpamnya saya nggak apa-apain, soalnya kan dia hanya bermimpi. Direktur itu kan bermimpi dia. Kalau menjaga malam rumah direktur bermimpi. Ya direkturnya kan mendapatkan informasi dari satpam ini. Oke. Apa yang mau diapakan gitu ke satpam, kan satpam itu hanya bermimpi. Ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain? Nah, ya silakan.
direktur akhirnya ke Bandung menggunakan mobil. Ini saya anggap ini real. Dan kereta api ya tak jadi ditumpanginya benar-benar melalui keselamatan itu. Kalau saya menjadi direktur, pertama bersyukur pada Allah, ada yang mengingatkan lewat manapun. Yang kedua, untuk mewujudkan rasa syukur tersebut kita beri hadiah. Dan yang ketiga, tentu harus beriman kepada yang wajib. Ada menambahin? Saya ingin menambahkan. Semua jawaban itu tadi benar, bagus. Saya ingin menambahkan. Ya, yang tadi sudah bagus, sudah benar. Tapi ada yang kurang lengkap. Kenapa? Tadi kita bicara buku ini untuk karakter development bagi para profesional. Ya, jadi kita berpikir secara profesional agar karakter kita di lingkungan kerja, ya, di lingkungan kerja itu karakter yang unggul sesuai dengan perkembangan bisnis, sesuai dengan kebutuhan bisnis, tuntutan dunia bisnis. Ya, tadi kita bicara 4Q. Ya, kita secara spiritual, oke, kita bersyukur ada yang mengingatkan, ada spiritual. Secara fisikal kita sudah diselamatkan, tidak cedera, tidak terjadi kecelakaan. Ya, secara emosional kita ingin memberi hadiah. Ya, secara emosional, oke, Anda sudah menyelamatkan saya, beri hadiah. Kemudian secara intelektual kita katakan, ya, yang namanya penjaga malam bermimpi berarti dia tidur. Kalau penjaga malam tidur berarti dia melanggar disiplin kerja. Dia melanggar disiplin kerja, karena itu harus diberi tindakan indisipliner. Iya. Karena itu juga ya, perlu kita tambahkan lagi bahwa di dalam dunia bisnis itu harus dilakukan. Kalau tidak, nah, kenapa? Hanya kalau tidak, ada karyawan lain yang melanggar aturan, kita beri hukuman, dia akan bilang, dulu satpam bapak tidur malam bukan dihukum, malah diberi hadiah saja. Nah, sekarang saya bikin salah, malah dihukum. Jadi untuk kebaikan kita berterima kasih, tapi untuk pelanggarannya tetap harus dihukum. Nah, sesuai dengan peraturan, karena ini direktur tentu ada peraturan perusahaan. Direktur itu kan perusahaan, ada peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan bagaimana? Kalau penjaga malam tidur itu hukumannya harus sesuai dengan peraturan perusahaan. Jika peraturan perusahaan itu mengatakan harus diberhentikan, harus diberhentikan, resikonya begitu. Ya. Jangan ada istilah tidak sampai hati. Jangan ada istilah, wah dia sudah menyelamatkan saya, masa saya pecat, tidak sampai hati. Itu tidak boleh. Kalau mau kasih hadiah, kasih hadiah. Kalau mau dibantu cari kerja di tempat lain, dibantu tempat lain. Tapi sesuai dengan peraturan perusahaan harus ditegakkan. Jika peraturan perusahaan mengatakan yang penjaga malam tidur dipecat, ya pecat. Bukan masalah. Itu kita katakan tadi, empati juga masuk ke sana. Jadi perasaan kita memang kasihan. Tapi logika kita mengatakan aturan harus ditegakkan. Nah, dari aturan ditegakkan ini saya pernah pengalaman benar-benar terjadi pada diri saya. Ketika itu saya direktur Human Resource Development di perusahaan Inggris yang karyawannya 5.000 orang. Nah, perusahaan 5.000 orang. Sekretaris saya ini cuti melahirkan 3 bulan. 1,5 bulan sebelum melahirkan, 1,5 bulan setelah anaknya lahir, 3 bulan. Masuk kerja. Seminggu setelah masuk kerja, izin anaknya kurang sehat. Izin sehari, masuk lagi. Kerja 3 hari, izin lagi anaknya sakit. Izin lagi sehari. Masuk lagi 3 hari kerja, izin lagi anaknya sakit. Jadi dia katakan, maaf, saya mengundurkan diri saja untuk perawatan saya. Oh bagus, bilang tugas kerja seorang ibu. Nah, jadi besok saya terakhir kerja Pak, karena masih sakit. Oke, silakan, boleh buat alasan buat.
saya minta surat rekomendasi Pak, surat rekomendasi dari perusahaan kan, nah kerja saya kan, ya nanti kalau yang itu maaf, loh kenapa Pak? Saya menegakkan aturan, karyawan harus mengajukan pengunduran diri sebulan lebih awal. Kalau kamu tidak memenuhi itu, saya pun tidak akan memenuhi. Nangis dia, tidak ada perempuan nangis dia. Kalau perasaan saya ikuti ya saya kasihan kan. Sekretaris kan orang paling dekat kerja sama kita tiap hari kan, kerja sama. Masa nggak dikasih surat rekomendasi? Bilang, kalau kamu bukan diri sebulan lebih awal, saya beri. Kalau kamu tidak ikuti aturan itu, kamu tidak dapat. Ya kamu tinggal pilih mau yang mana. Kalau kamu mau pilih itu tidak apa-apa. Tapi resikonya ini. Nangis. Lapor ke managing director orang satu tinggi kan, managing director orang Inggris. Lapor gini. Ya managing director nanya kayak, oh begitu, ada sekitar tidak sama gini. Dia bilang ini peraturan perusahaan. Kalau saya tidak patuhi aturan ini kepada yang lain, saya tidak bisa menegakkannya. Kan gitu. Kalau kepada orang yang paling dekat kepada saya, sekretaris saya tidak saya tegakkan aturan, maka kepada yang lain pun aturan tidak bisa jalan. Benar. 3 bulan kemudian seorang staf bagian ekspor yang sudah kerja hampir 5 tahun datang juga ke saya, Bang, saya sudah dapat kerja tempat lain, naik pangkat, naik gaji 2 kali lipat. Naik pangkat, naik gaji 2 kali lipat. Tapi saya harus mulai kerja di sana seminggu lagi. Jadi saya punya diri Pak ya, seminggu lagi. Ya terserah. Kalau itu kan kalian mau, kalau agak itu pilihan yang baik silakan. Saya minta surat rekomendasi Pak. Maaf, aturannya harus sebulan lebih awal. Motor, lapor ke manajer, ekspor manajer, datang ekspor manajer saya. Wah ini kan orang baru sudah kerja gini dibelain kan. Tapi aturan kepada siapapun harus kita tegakkan. Sekiranya waktu itu surat rekomendasi saya keluarkan untuk sekretaris saya, pasti saya harus keluarkan juga untuknya. Akhirnya seterusnya tidak ada lagi aturan yang dijaga. Ya? Nah, di lingkungan kita, di negara kita kan itu yang banyak terjadi sekarang ya. Pilih-pilih kasih, aturannya pilih-pilih orang. Ya. Jadi saya konsisten. Aturan berlaku untuk siapapun. Karena itu saya mencoba merumuskan kata-kata karakter itu. Pertama adalah konsisten. Jadi kalau kita ingin mendevelop, ingin mengembangkan, ingin mengubah, ya, karakter harus mengembangkan ke arah sana. Sekarang kita lihat perusahaan besar di Indonesia ini hampir tidak ada yang milik orang Indonesia. Nah, kita hanya mengatakan cinta tanah air, cinta Indonesia, tapi yang punya kekayaan siapa? Perbankan yang besar. Misalnya kan modal asing semua, BCA, Bank Niaga, apa lagi? Barusan kemarin saya lapor kan, dibeli lagi sama Singapura. Asuransi besar, pabrik besar dengan teknologi tinggi, mana ada orang Indonesia yang punya? Kalau buruh-buruhnya iya kita, tapi keuntungannya bingung mana? Usaha minyak, ekspor apa semua, keuntungan usaha larinya kemana? Kalau pada punya di mana? Amerika, di Eropa. Jadi kita ini ya itulah jadi kuli negeri sendiri. Ya, kalau kita mulai dari Irian sampai ke Aceh. Kenapa? Karakter kita lemah.